Pas Mendak Zulhas kampanye di Kendal, dia tanya ke warga, yang kasih bansos dan BLT siapa? Lalu dia minta yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pas Menko Perekonomian Airlangga kasih bansos di Lombok, dia juga minta warga terima kasih ke Presiden Jokowi. Tolong bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Hampir tiap kunjungan kerja ke daerah, Jokowi pun bagi-bagi bansos. Jokowi bilang tahun 2023 kemarin subsidi dan bansos yang sudah digelontorkan pemerintah 443 triliun rupiah. Gede banget. Emangnya berapa anggaran bansos sekarang? Apakah meningkat dibanding dulu-dulu? Terus warga dapat bansos apa saja sih? Selengkapnya di Fokus Kumparan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan mengklaim bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT berasal dari Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam kampanye politik di Kendal, Jawa Tengah 26 Desember 2023 yang lalu. Ia mendekatkan hubungan yang tak dapat dipisahkan antara PAN dan Presiden Joko Widodo. Zulhas juga menyoroti sejumlah program Jokowi untuk meraih dukungan bagi pasangan Prabowo Gibran. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi. Prabowo Gibran. Bulan Juni. Terima kasih nggak Bu sama Bapak Presiden? Terima kasih. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa? Itulah yang disampaikan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat pembagian bantuan sosial di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pernyataannya, Airlangga meminta warga berterima kasih kepada Jokowi. Kini, sebagian menteri di Kabinet Jokowi mulai bekerja sembari mengkampanyekan keberlanjutan program Jokowi yang identik dengan program yang ditawarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Erlangga Hartarto membantah bansos dijadikan alat politik untuk membantu meraih simpati di Pilpres. Menurut Erlangga, bansos telah membantu masyarakat, terlebih saat krisis seperti pandemi. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Pertanyaan kami, bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Perlu saya jelaskan, Bu. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya, ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya, saya ngurus ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak berikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa
minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Saya punya data lucu ini ya. Ini yang atas bansos dari Pemda DKI zaman Mas Anies. Tertulis paket bantuan sembako ini dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta. Yang bawahnya nih tentengan sembako. Tulisannya Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Bantuan Presiden. Padahal dananya dari APBN. Dua hal ini saja sudah menunjukkan ada persoalan etis. Mestinya rakyat tidak dibodohi. Mestinya rakyat diberi transparansi yang jelas. Bahwa bansos yang mereka terima itu memang hak mereka. Itu dananya dari rakyat, untuk rakyat, dan pemerintah memang melakukan administrasi untuk siapa yang berhak dan seberapa besar berhak dapat. Kan kepada teman-teman media ya, bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan. Dan sudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen. Di dalam bansos 2023 itu ada KH 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino tahun 2023 kita tunggu karena waktu itu kering memuncak dan sekarang sudah mulai hujan, namun kemudian muncul banjir sehingga musim tanamnya tetap bergeser juga. Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat, bantuan pangan itu semuanya sudah ada di dalam APBN 2023 yang nilainya total tadi mencapai 476 triliun.